Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pembimbing uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ida Rasidah, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 2550-0862. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Sindang Sari 1, kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, yang baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Oh iya, silahkan diundang untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Dan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan
kebersihan. Selain itu apa lagi? Saling menghormati. Ya, dan kalian harus aktif juga dalam pembelajaran. Oke. Minggu yang lalu masih ingat tidak apa pembelajaran minggu yang lalu? Surat Al-Maidah ayat 3. Menjelaskan tentang apa? Hukum halal dan haram. Baiklah, karena hari ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Tujuan pembelajarannya tujuan pembelajaran kita kali ini siswa dapat meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang sebab-sebab halal dan haram dalam syariat Islam dengan benar. Jadi setelah kita mempelajari hukum halal haram ini, kalian dapat meningkatkan pemahaman tentang sebab-sebab halal dan haram. Baiklah, coba ada yang tahu tidak nih? Halal itu apa sih? Oh iya, silakan. Itu siapa namanya? Ada. Ya, halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, itu adalah halal. Coba contohnya itu apa? Apa? Ikan, daging, apa lagi? Sayuran. Itu adalah contoh makanan yang halal, ya, yang biasa kita konsumsi. Betul atau tidak? Betul. Jadi setiap hari kita selalu mengkonsumsi yang halal, iya nggak? Ya. Contohnya tadi ikan, ya. Kalau ikan yang mati boleh nggak dimakan? Boleh. Boleh dimakan. Pernah nggak kalian ke pasar terus lihat ikan kan? Lihat ikan yang berjejer itu sudah mati atau masih hidup? Sudah mati. Jadi ikan itu walaupun sudah mati tetap bisa dimakan dan hukumnya halal untuk dimakan. Coba nih, gue bertanya dulu. Kalau ayam ketabrak motor, ya, terus mati, diolah, apakah itu halal atau haram? Haram. Kenapa haram? Kenapa? Karena termasuk bakar. Harusnya gimana? Dikubur. Dan kalau ayam itu harus disembelih terlebih dahulu, ya nggak? Iya, disembelih dengan syariat ajaran agama Islam. Biasanya kalau menyembelih itu pakai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, harus dengan membaca Bismillah terlebih dahulu agar makanan yang kita konsumsi nanti bisa halal. Sudah paham tentang halal? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang pengertian haram, ya. Haram itu apa? Ada yang tahu? Oh iya, silakan. Iya, haram itu adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang dilarang untuk dikonsumsi. Ya, contohnya, ini ada yang tahu nggak contohnya itu apa? Darah, terus apa lagi? Bangkai, apa lagi? Daging babi, betul. Itu tidak boleh, yang tidak boleh kita makan, ya. Jadi itu adalah contoh dari haram. Baiklah, selanjutnya ini adalah dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum
hukumnya ini apa saja? Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis ya. Yang ketiga Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah ya. Sumber hukum utama umat Islam yaitu adalah Al-Quran. Segala sesuatu yang disebutkan baik penghalalannya dan pengharamannya disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 87. Yang artinya, ayo Itaki silakan baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan sesuatu yang baik yang telah Allah haramkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi janganlah kamu mengharapkan segala sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan. Jadi kalau halal, ya halal, boleh kita konsumsi. Kalau haram berarti kita tinggalkan. Jangan kita makan. Paham? Paham ya. Alhamdulillah. Yang kedua, dasar hukumnya yaitu hadis. Hadis ini apa sih? Dari hadis ini adalah sumber hukum Islam ya, baik itu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi ya. Hadis ini adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi dengan kita belajar hadis, kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Nabi berbuat kebaikan, kita ikutin ya. Jadi hadis ini adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jika di dalam Al-Quran tidak jelas ya, karena ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu sudah jelas, tapi ayat mutasyabihat ini belum jelas. Merujuknya kemana? Kepada hadis. Baiklah, dasar hukum yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ini apa? Usaha keras ya, yang dilakukan oleh para ulama atau orang-orang yang paham tentang agama. Jadi misalnya jika ada sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi ya, seperti teknologi, coba motor pada zaman Nabi ada nggak? Nggak ada ya. Jadi para ulama itu akan melakukan ijtihad untuk mengetahui bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin ya. Kita lanjut ke sebab-sebab halal dan haram. Ada berapa sebab-sebabnya nih? Ada 3 ya. Yang pertama yaitu halal dan haram dari zat asal. Dari zat asalnya ya. Yang kedua apa? Dari sifat asal atau sababi ya, sebabnya ya. Yang ketiga apa? Dari proses pengerjaan. Kita akan membahas tentang halal dan haram dari zat asal terlebih dahulu ya. Zat asal nih. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya. Seperti apa? Pakai, dan baik. Itu semua dilarang untuk kita konsumsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, misalnya benda apapun yang dicampuri atau tercampur ya, atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan ya, haram untuk dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam.
niatnya baik, ya. Misalnya kita mau memberi sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tapi kita tidak punya apa-apa, dan kita ngambil punya orang lain niatnya untuk ngasih sama orang yang tidak mampu tersebut. Bagaimana hukumnya? Haram. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya judi. Tahu judi kan? Iya, judi sudah jelas dilarang oleh Allah. Yang ketiga yaitu dari proses pengerjaannya. Contohnya apa? Proses pembuatan. Terus apa lagi? Proses pengemasan. Apakah ada yang mau bertanya mengenai penjelasan yang tadi? Oh iya, silakan dong. Apa? Oh, hadis tentang halal. Ya, dijelaskan dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya makanan halal itu jelas dan makanan yang halal juga jelas. Contohnya apa? Yang halal haram. Oh, itu sudah jelas halalnya. Oke, coba Bu Guru mau nanya nih ya. Ini aqua ya, yang sering kita minum. Di aqua ini ada tidak nih label halalnya? Ada ya label halalnya nih. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Di label ini ya, di aqua ini sudah ada label halalnya. Dan berarti ini jelas. Boleh tidak kita konsumsi? Boleh ya. Jadi setiap kita makan, minum ya, harus jelas dulu apakah itu boleh kita konsumsi atau tidak boleh. Apalagi kita belanja nih ke supermarket. Di supermarket kan banyak produk-produk yang mungkin kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Jadi bagaimana kalau kita ingin tahu? Lihat apanya dulu? Labelnya ya. Siapa yang mengeluarkan label halal itu? MUI. Yang baiklah. Ini Bu Guru akan menyimpulkan ya, segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan harus berlandaskan pada petunjuk yang jelas dari mana? Al-Quran dan hadis. Ya. Yang kedua, tujuan hukum halal dan haram adalah untuk apa? Mencegah kerusakan atau mafsadat dan membawa kebaikan atau maslahat dalam kehidupan manusia. Setelah ini Bu Guru akan membagi kelompok ya, memberikan tugas kelompok. Namanya apa ya? Ada yang tahu? Kalian menyusun puzzle ya. Puzzle ini kalian susun dengan benar. Di sini kan ada halal dan haram. Ini jadi kalian susun dengan ya. Sekarang Guru akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi sekarang kalian sesuaikan kelompoknya masing-masing, bisa? Bisa ya. Yuk, Bu Guru akan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Maka sesuaikan duduknya masing-masing. Ya, yang satu nanti nempel, yang satu menggunting ya.
Ya. Oke. Nanti ini untuk menempelkan puzzle-nya di sini ya. Ya. Dikasih nama kelompoknya. Ya. Jelas kelihatan. Ini untuk menempel puzzle-nya, dikasih nama kelompoknya. Kamu kasih nama dulu. Eva, ya. Ya. Nanti yang lain itu siapa namanya? Wai, silakan mengisi. Ya. Nah, nanti kalau tidak mengerti, tidak paham, boleh tanya ke temannya. Untuk menempel puzzle-nya, silakan isi namanya dulu, ya. Isi. Ya, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Ya, diisi namanya. Guntingnya cuma ada 1. Jadi nih, ini untuk menempel. Ya, ya udah nggak usah ini ya di sini. Nanti ini kasih nama kelompok, nama kelompoknya kelompok 1 kan? Iya, anggotanya siapa aja ditulis ya. Kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Gimana? Ada yang mau bertanya sama kelompok? Ya, kalau tidak kita beri tepuk tangan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba jelaskan hasilnya gimana? Ya. Oke, kalau marah? Oke, itu kerja kelompok dari kelompok